Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Apakah mudah menghasilkan uang dengan menipu? Bab. Ye Chong memakai headphone-nya lagi dan mendengarkan apa yang terjadi selanjutnya di MP3. Simak saja pemutaran lanjutannya. Ada fakta lain yang patut menjadi perhatian kita. Ada kabar bahwa ada teroris di dalam pesawat, yang berujung pada kecelakaan pesawat terakhir. Ya, ini adalah alasan yang sangat mungkin. Mendengar ini, Ye Chong menjadi waspada lagi. Apakah benar ada teroris, pikir Ye Chong. Meskipun dia terluka parah sekarang, itu lebih dari cukup untuk menangani beberapa orang biasa. Ye Chong mengamati sebentar, dan ketika beberapa pramugari dan pramugari tidak memperhatikannya, Ye Chong langsung meninggalkan tempat duduknya, dan kemudian mulai mengamati lagi untuk melihat apakah ada orang yang tampak seperti teroris di pesawat. Meskipun dia memiliki sedikit pengalaman, Ye Chong telah banyak menonton TV dan tahu seperti apa teroris dalam film dan serial TV. Segera, matanya tertuju pada kedua orang itu. Keduanya orang Burma, kurus, berkulit gelap, berjanggut lebat, dan mata mereka memandang sekeliling dari waktu ke waktu. Salah satu dari mereka masih mengaitkan jarinya, seolah sedang melakukan gerakan menembak. Di bawah tempat duduknya, ada bungkusan panjang dengan benda berbentuk tabung yang menonjol darinya, tampak seperti laras senapan. Memang ada teroris, Ye Chong berpikir dalam hati. Kemunculan kedua orang ini sangat cocok dengan kemunculan teroris dalam karya film dan televisi. Akibatnya, Ye Chong bersiap untuk berjalan mendekat. Saat ini, pramugari juga menemukan Ye Chong. Dia segera membawa orang kemari. Ketika Ye Chong mendatangi dua orang Burma itu, pramugari juga berjalan mendekati Ye Chong. "Tuan, apa yang ingin Anda lakukan?" Pramugara itu bertanya dengan waspada. Sekarang Ye Chong adalah penumpang yang masuk daftar hitam di pesawat. Ye Chong berkata langsung pada intinya, "Saya curiga kedua orang ini adalah teroris dan akan sangat mengancam keselamatan pesawat." "Apa, teroris?" Pramugari berkata dengan terkejut. Kedua orang Burma itu jelas tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, tapi mereka juga tahu bahwa Ye Chong ada di sini untuk mereka. Salah satu dari mereka berdiri dan menatap Ye Chong dengan penuh kewaspadaan. "Apa yang akan kamu lakukan?" kata orang Burma itu dalam bahasanya sendiri. Meskipun Ye Chong tidak memahaminya, pramugari memahaminya. Pramugara memandang Ye Chong dengan ragu, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong berkata, "Berhenti bicara omong kosong padanya. Buka saja tasnya dan lihat apakah ada senjata yang disembunyikan di dalamnya." Saat dia mengatakan itu, Ye Chong hendak bergegas dan mengambil paket itu dari orang Burma. Rakyat Burma tentu saja tidak setuju, dan kedua belah pihak saling berperang. Saat Ye Chong hendak mengambil tindakan, dia diganggu oleh pramugari. Pramugari berkomunikasi dengan pihak lain dalam bahasa Burma. "Pak, sekarang penumpang ini mencurigai Anda seorang teroris. Tanggung jawab saya untuk menyelidiki dengan jelas. Bolehkah saya meminta Anda membuka paket Anda?" "Apa, saya seorang teroris? Lucu sekali," kata orang Burma itu. Kemudian, orang Burma membuka paketnya. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa tabung yang menonjol itu bukanlah laras senapan, melainkan hanya batang raket-raket bulu tangkis. "Kami adalah pemain bulu tangkis, bagaimana kami bisa menjadi teroris?" Benar-benar membingungkan, kata pemain Burma itu. Pramugari dengan cepat meminta maaf dan kemudian menyerah. Saat ini, semua orang di sekitar mereka mengeluarkan ponsel mereka dan memotret apa yang baru saja terjadi. Ye Chong sekarang terluka dan tidak cukup kuat untuk mencegat sinyal ponsel orang-orang di sekitarnya. Ponsel orang-orang di sekitarnya dengan jelas menangkap Ye Chong.
Ye Chong menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan hendak meminta maaf ketika seorang pria dengan rambut perak dan kacamata hitam tiba-tiba berdiri dari samping dan meraih pergelangan tangan Ye Chong. Tanpa penjelasan apapun, sebuah borgol diborgol di pergelangan tangan Ye Chong. "Maaf Pak, saya warga sipil di udara. Sekarang kelakuan Anda sangat mempengaruhi keselamatan penerbangan pesawat. Jadi saya harus mengendalikan Anda," ucap pria berambut perak itu. Purser dan beberapa awak kapal tidak terkejut dan jelas menyadari keberadaan rambut perak. "Iya, seharusnya dia sudah dikendalikan sejak lama. Saya curiga orang ini sakit jiwa," kata pramugara. Ye Chong diborgol, meskipun dengan sisa kekuatannya mudah untuk melepaskan diri dari salah satu borgol. Dia tidak melakukannya untuk menghindari keributan di pesawat dan membuatnya lebih mungkin menyebabkan kecelakaan. Ye Chong tidak melawan dan dibawa ke baris terakhir pesawat untuk duduk. Silver Hair memperingatkan, "Tuan, saya harap Anda tidak mengambil tindakan ekstrim lagi." Ketika Ye Chong melihat pakaian preman di udara akhirnya muncul, dia memberitahu Silver Hair semua isi MP3. Setelah mendengar ini, pria berambut perak memandang Ye Chong seolah-olah dia sakit jiwa. Ye Chong ingin memutar MP3 ke Yinfa, tapi Yinfa mengabaikan Ye Chong sama sekali. Pria berambut perak berjalan ke depan dan berbicara dengan pramugara. Ye Chong menghela nafas, lalu memakai headphone dan terus mendengarkan konten berikut. "Dengarkan saja pemutaran MP3, kami punya tebakan lain di bawah ini. Sebelum pesawat jatuh, banyak penumpang di pesawat telah memposting banyak video penumpang yang menyebabkan masalah di jejaring sosial. Penumpang ini bernama Ye Chong, dan dia pernah ke sana. Adalah masalah di pesawat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan pesawat itu." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis di dalam hatinya. Itu pasti yang baru saja terjadi, dan itu pasti difoto oleh penumpang di sekitarnya, dan diposting online. Konyol kalau dia telah bekerja keras untuk menyelamatkan pesawat, tapi dia tidak menyangka akan dianggap sebagai orang jahat. Saat ini, MP3 melanjutkan, sebelum pesawat hendak tiba di Mingnan, pesan terakhir yang diterima menara adalah kalimat dari kapten. Setelah dia mengucapkan, "Selamat siang, Mingnan," pesawat itu menghilang, ya. Aktif di sisi lain, kokpit pesawat terbuka, dan keluarlah seorang pria asing berseragam. Dialah kapten penerbangan ini, Ma En. Setelah Ma En mengucapkan beberapa patah kata pada rambut perak, dia berjalan di samping Ye Chong. Jika seseorang menyebabkan masalah di pesawat, kapten tentu perlu mengetahuinya. Ma En memandang Ye Chong, dan kemudian berkata kepada rambut perak, "Saya setuju. Kendalikan dia dulu, tunggu pesawat mendarat di Mingnan, dan serahkan ke Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara setempat." Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada kapten, "Tuan Ma En, tolong jangan katakan, 'Selamat siang, Mingnan.'" Ma En tertegun dan berpikir, apakah orang ini benar-benar psikopat? Mengapa aku mengatakan ini? Ma En bingung. Ye Chong mengangkat bahu, tentu saja dia tidak tahu. Lalu Ma En dan rambut perak pergi ke samping untuk berbicara lagi. Ye Chong melihat waktu dan melihat bahwa waktu jatuhnya pesawat semakin dekat. Ye Chong belum menemukan apapun. Dia sedikit cemas di dalam hatinya. Bagaimana jika urusan di Pengadilan Surgawi Timur benar-benar tertunda? Pada saat ini, Li Kuan yang botak, yang duduk di belakang Ye Chong, tiba-tiba berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Chong secara misterius, "Saya percaya padamu." Ye Chong memandang Li Kuan dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba dia merasakan di dalam hatinya bahwa Li Kuan agak luar biasa. Namun dalam situasi ini, akan bermanfaat baginya jika memiliki sekutu tambahan. Li Kuan memandang Ye Chong dengan tatapan serius dan berkata, "Saya percaya Anda, dan saya juga percaya pemutar MP3 Anda. Pasti ada yang salah dengan pesawat ini. Suara yang dihasilkan oleh mesinnya semakin buruk,
ternyata Li Kuan baru saja mendengar apa yang dikatakan Ye Chong dan rambut perak, dan dia yakin apa yang dikatakan Ye Chong itu benar. Apakah MP3 itu mengatakan hal lain? Li Kuan bertanya. Ye Chong berkata, dikatakan pesawat akan segera jatuh. Li Kuan berhenti dan diam-diam melirik kapten dan orang berpakaian preman di tanah yang sedang berbicara tidak jauh dari sana. Dengar, aku punya solusi sekarang yang bisa kita coba, kata Li Kuan. Ye Chong bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Artinya, kita mengendalikan pesawat, saya juga kaptennya, saya akan mengendalikan pesawat, dan saya dapat menjamin bahwa pesawat itu akan mendarat di Mingnan. Jadi setidaknya tidak akan terjadi apa-apa, kata Li Kuan. Setelah mendengar ini, Ye Chong mengangguk. Sekarang ini adalah cara terbaik. Ye Chong bukanlah orang yang melihat ke depan dan ke belakang. Meski melakukan hal itu akan menimbulkan banyak keributan, bisa menyelamatkan seluruh pesawat dan yang terpenting, bisa mencapai Mingnan tepat waktu lebih penting dari apapun. Selebihnya, begitu ada saluran pertama, Anda bisa mengurusnya sendiri. Oke, ayo kita lakukan, kata Ye Chong. Tapi Li Kuan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan berkata, ini hanya ideku. Dia menatap pintu taksi dengan matanya, tidak ada yang bisa membuka pintu tanpa kata sandi, dan kata sandinya sangat ketat, bahkan kapten tidak mengetahui kata sandinya sampai dia naik pesawat, kata Li Kuan. Dengan cara ini, apa yang dikatakan Li Kuan barusan, bahwa dia ingin menguasai pesawat, tidaklah benar. Pikir Ye Chong, pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia membalik MP3 tersebut, dan kemudian melihat 4 angka tertulis di belakang MP3 dengan spidol biru, 9527. Mungkin, aku tahu kata sandinya, kata Ye Chong. Meskipun dia tidak tahu kenapa, Ye Chong merasa nomor ini adalah kata sandinya. Li Kuan memandang Ye Chong dan menarik napas. Apakah kamu yakin ini dia? Ye Chong mengangguk. Oke, kita harus mencobanya, Li Kuan berkata. Setelah saya masuk, saya akan segera mengurangi tekanan di kabin dan untuk sementara membuat semua orang pingsan. Setelah mengatakan itu, Li Kuan mengeluarkan botol oksigen kecil dan menyerahkannya pada Ye Chong. Gunakan ini dulu untuk memastikan kamu tidak koma. Lalu kita berdua bisa mengendalikan pesawat dan mendarat dengan selamat. Ye Chong tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Li Kuan memakai botol oksigen kecil. Dia dan mengkliknya. Dia mengangguk dan setuju dengan rencana Li Kuan. Keduanya merencanakan secara singkat, kemudian, Li Kuan meninggalkan tempat duduknya, berpura-pura santai, dan berjalan menuju pintu kokpit. Saat Li Kuan mendekat, Ye Chong tiba-tiba berdiri dan berlari menuju bagian belakang pesawat. Ketika pramugari, kapten dan petugas berpakaian sipil melihat perilaku Ye Chong, mereka semua segera bergegas. Langkah ini sangat efektif, dan semua kru melihat ke arah Ye Chong. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Li Kuan telah berjalan ke pintu kokpit pesawat. Setelah Li Kuan berjalan ke pintu, dia menarik napas dalam-dalam dan memasukkan 4 angka pada kunci kode, 9527. Tangan Li Kuan gemetar karena gugup, namun keajaiban terjadi, keempat angka tersebut justru membuka pintu kokpit. Li Kuan dengan cepat memasuki kokpit dan melumpuhkan kopilotnya. Ketika kapten, petugas berpakaian preman dan lainnya mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Li Kuan telah menutup pintu kokpit dan mengurangi tekanan di dalam kabin. Kapten, petugas berpakaian preman dan lainnya pingsan karena kekurangan oksigen sebelum mereka mencapai pintu kokpit. Ye Chong tidak menggunakan tangki oksigen Li Kuan, tubuh Dewa Naganya bahkan dapat bertahan selama beberapa tahun di lingkungan tanpa oksigen, jadi dia secara alami tidak peduli dengan situasi rendah oksigen. Pada saat ini, dia berdiri di sana dan merobek borgolnya dengan sekali klik. Saat saya perhatikan lagi,
seluruh penumpang pesawat sudah pingsan dan roboh di kursinya. Seluruh kabin menjadi sunyi. Ye Chong tiba-tiba punya firasat buruk. Dia segera berjalan menuju pintu kokpit. Ketika dia ingin memasukkan kata sandi, wajah Li Kuan ditampilkan di peralatan video untuk komunikasi internal dan eksternal. Namun, wajah Li Kuan memiliki senyuman jahat saat ini. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Jie, terima kasih. Li Kuan tertawa menawan. Ye Chong mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya sudah lama ingin menghancurkan pesawat ini dan maskapai penerbangan jelek ini. Li Kuan tiba-tiba berteriak seperti orang gila. Saya ingin menghasilkan uang di sini. Apakah mudah untuk membayar sendiri uang? Mengapa kamu harus begitu marah? Mengapa kamu harus menanggung penghinaan dan hidup dalam persembunyian? Li Kuan melampiaskannya dengan gila. Saya dibuat panik. Saya bukan pekerja yang patuh. Jenis apa dari perusahaan penerbangan? Sungguh bos, ayo kita mati bersama. Ternyata Li Kuan punya dendam terhadap maskapai tersebut dan ingin menghancurkan pesawatnya. Ye Chong memahami segalanya dan menemukan pelaku sebenarnya di balik layar. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi kaki tangan. Tidak, hentikan, kata Ye Chong. Dan kemudian mulai menekan kata sandi untuk membuka pintu. Namun, semuanya sudah terlambat. Li Kuan berbalik dan mengambil kendali pesawat. Pesawat segera kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat ini, peta menunjukkan bahwa mereka berada dekat dengan pegunungan di Mingnan. Ye Chong membuka pintu. Li Kuan tersenyum gila, dan kemudian berteriak, "Selamat siang, Mingnan." Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa kata-kata ini sebenarnya diucapkan oleh Li Kuan. Namun, semuanya terlambat, pesawat jatuh dengan cepat, jatuh. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Chong membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di pantai, dengan air laut terus-menerus menjilat kakinya. Ye Chong berhasil menahan diri. Tidak jauh dari situ ada pesawat yang jatuh, yang masih mengeluarkan asap hitam. Sepertinya mereka jatuh ke laut dan Ye Chong tidak mati. Tapi, sejak kapan ada laut di dekat Mingnan? Ye Chong sangat terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain selain dia. Kalau dipikir-pikir, semua orang hanyalah orang biasa dan mereka tidak memiliki tubuh Ye Chong yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun Ye Chong terluka parah, fisiknya masih ada, jadi wajar jika dia tidak mati. Adapun yang lain, tentu saja mereka tidak seberuntung itu. Belakangan, Ye Chong mengetahui bahwa dia masih memegang MP3 di tangannya. Ye Chong berpikir sejenak, memakai headphone lagi, dan menyalakan MP3 aneh ini. Kemudian, Ye Chong mendengar suara yang menakutkan. Pendengar yang budiman, dilaporkan bahwa seluruh penumpang penerbangan 706 telah diselamatkan, kecuali satu penumpang bernama Ye Chong yang menghilang tanpa jejak dan tidak dapat ditemukan, bersambung.